menstruasi, minta gambar menstruasi. Ya, ini reproduksi wanita dari depan ya, dari depan. Persis tangan kayak gini gitu. Nah, ya, iya, persis kayak gitu. Ya, ini liang vagina, inilah mulut rahim atau orang bilang serviks. Nah, inilah rahim. Ini rahim. Rahim itu ada lapisan ini Bu yang merah ini, itu yang namanya endometrium. Lapisan rahim ini sangat fleksibel. Pada saat masa-masa ovulasi, Allah membuat lapisan rahim ini menebal. Persiapan untuk kalau ada telur yang dari sini, kan telur ini tiap bulan kita juga keluar ya, gantian. Januari kanan, Februari kiri, Maret kanan lagi, gantian. Tergantung durasinya, ada yang 24, ada yang 28, ada yang 30, ya, gantian. Dia menunggu dulu di sini. Kalau sudah menikah, kemudian hubungan intim suami istri, sperma masuknya di sini. 500 juta berlomba-lomba mencari telur. Sperma nggak ada matanya memang. Makanya waktu dia berlomba-lomba, dia hanya punya kecepatan. Kecepatannya kayak roket. 500 juta itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Karena dia nggak tahu kan yang mana telur itu datang. Ya, ada di mana dia keluarnya. Dan kalau dari 500 juta, kalau satu sudah masuk di telur, yang lain nggak bisa masuk. Maka itu perlombaan, ada perlombaan. Makanya sperma ada yang dia putus asa karena temen, cepet banget temen gue. Nah, jadi dia mati di sini. Ada emang begitu. Ada yang salah jalan. Harusnya ke kiri, ke kanan ya, ke kiri kan gitu. Ya, jadi satu di antara 500 masuk di situ. Nah, anak kita yang belum menikah, kan juga keluar nih, kalau sudah mulai menstruasi. Kadang 9 tahun mulai, 10 tahun, 11 tahun. Berapapun, pokoknya range-nya menstruasi pertama kali yang dalam batas normal adalah usia 9 sampai 16 tahun. Anak sekarang lucu ya, teman-temannya udah mens, dia belum, gelisah dia. Iya, aku kok belum mens, padahal dia udah mulai umur 15. Ya. Bun, aku udah belum mens, teman aku udah mens. Aku 15, masih dalam batas normal. 16 maksimalnya. Tapi kalau udah 16 juga Bunda supaya tenang, silakan bawa ke dokter kandungan untuk diperiksa apakah masalah hormonal kah atau apa yang lain, apakah memang ini enggak ada tanpa kita tahu ya. Tapi kalau misalnya sampai 14, 15 belum lagi mens, masih dalam batas normal. Mimpi basah juga begitu. Ada anak laki-laki dia udah di SMA, teman-temannya udah mimpi basah, udah mulai suaranya berubah, ya, sudah ada jakunnya, dia merasa enggak. Dia gelisah umur 14 tahun. Bunda harus tahu kalau anak laki-laki, Bun, aku kok belum mimpi basah? Bun, aku kok belum suaranya membesar? Karena itu tanda-tanda sekundernya, ya, pada pria membesar suaranya atau tumbuh kumis atau janggut ya. Itu pun tergantung turunannya, ya. Tenang nak, itu bisa sampai 16. Maka dia tenang. Oh, oke. Itu batasnya. Berapa? Paling muda? 9. Saat ini, dekade ini. Semoga segitu aja deh. Saya takut kalau sampai 7 tahun baru sudah menstruasi. Aduh, tambah panik aja kita. Ya. Nah, 9 itu mulai dia mens, ini akan selalu menebal. Tetap menebal. Untuk menunggu telur kalau sperma buahi nanti tertanam menjadi zigot atau nanti yang jadi janin. Walaupun belum melahirkan, tetap lapisannya ini lebar, menebal. Allah sudah siapkan anak kita. Walaupun masih 9 tahun, bayangkan. Makanya Sayyidina Siti Aisyah, kalau di dalam sirahnya dikatakan umur muda sekali, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ya. Menikah, ya, kemudian itu sekarang itu bisa dinalar nggak? Sekarang ya, iya. Walaupun dulu setelah dinikahkan tidak langsung bercampur dengan baginda Rasulullah SAW, dikasih jeda waktu. Tapi kalau sekarang ini bisa dinalar ya, 9 tahun rupanya bisa juga, ya, iya. Nah itu. Menstruasi apa? Menstruasi itu tadi. Kalau telur tidak dibuahi sperma, dia jalan sendiri, berarti dia sudah ya, masuk ke sini. Lapisan yang menebal tadi ini terlepas dari otot rahim, dinding rahim ini.
Makanya keluar, itulah yang jadi menstruasi. Darahnya dari mana? Karena antara endometrium, lapisan rahim dengan otot rahim itu banyak pembuluh darah di sini. Pernah makan salak yang ada kulit putihnya itu? Kalau ibu kupas, nah ibaratkan yang kulit putihnya itu lapisan rahimnya terkupas gitu. Nah cuman di salak nggak ada darahnya, ini ada darahnya, ada pembuluh darahnya, dia terkupas keluar. Ini yang nanti hitam-hitam, ya keluar di sini. Itu menstruasi. Apa yang paling dipentingkan untuk kita nanti pada anak-anak diajarkan menstruasi? Minta satu lagi yang slide berikutnya. Nah ini kan, ini menstruasi kan? Ini udah nunggu nih. Karena memang belum menikah, dia jalan. Ini kan menebal nih tadi, dari tipis menebal kan lapisannya. Nah karena dia tidak dibuahi, turun cet. Nah itu dia jadi menstruasi, ya. Durasinya ada yang 3 hari sampai ada yang 10 hari juga. Biasanya kalau lama 10 hari, 11 hari itu tergantung, berarti rahimnya kontraksinya mungkin lamban. Ya, karena rahim ini selalu berkontraksi. Nah, kasih tahu anak-anak bahwa kalau dia berkontraksi, itulah yang bikin pegal pada saat kita menstruasi. Supaya mereka tidak takut mens anak perempuan ini. Karena mungkin dia lihat teman yang sudah mens, temannya selalu ngeluh, aduh sakit banget. Makanya kadang-kadang anak perempuan kita yang belum mens, lihat temannya sudah mens kesakitan, itu merasa takut. Sampaikan saja nak, sebetulnya itu kontraksi rahim supaya cepat ini lepas. Agak pegel sedikit tapi nggak apa-apa, nanti dikompres air hangat atau dikasih balsem, ya, atau yang balsem tempel dan semuanya macam gitu. Gak apa-apa. Tapi kok ada yang sampai pingsan-pingsan Bu Aisyah? Minta tadi yang dari samping Mbak Wi. Anatominya. Kalau sampai pingsan-pingsan atau sakit berarti posisi rahimnya. Ini kan rahim, ini dari samping ya. Ini dari samping sini nih, samping gini nih. Dibelah. Ini tempat kencing. Tempat kencing, bentar kelihatan nggak? Ini rahim. Nah, ini anus, ini tempatnya BAB. Ini jalan, ini vagina ini. Ini lubang air kencing. Rahim anatominya posisinya begini ke depan. Tapi ada wanita posisi rahimnya ini ke belakang. Ini yang biasanya kalau mens sakit banget sampai pingsan-pingsan itu pas posisinya yang begitu. Dia ke belakang gini. Sehingga waktu dia, kalau dia begini, kalau dia posisinya gini, ini dia bergerak, berkontraksi, ini kan mudah keluar kan. Jadi nggak terlalu sakit. Paling pegel-pegel doang. Tapi kalau posisinya ke belakang, itu menyulitkan untuk melepaskan endometriumnya. Menyulitkan. Makanya dia kenceng banget. Itu sakit banget, jangan salah. Ya. Jadi kalau anak perempuan kita sakitnya benar-benar sakit dan dia sampai mukanya merah, bahkan nggak bisa sekolah, fahami bun, bisa jadi memang sakit banget. Itu nanti bisa kembali kalau sudah melahirkan. Atau mungkin ada olahraga khusus, pelan-pelan diajarin supaya tidak terlalu sakit. Ini gini. Kalau dia hamil, kemudian pas dia melahirkan jatuh gini. Ya, gitu. Makanya kalau anak perempuan mengeluh sakit dan rasanya bun, aku nggak bisa sekolah, sakit banget, dan mukanya kita lihat pucat, please itu sakit betulan bun. Kadang banyak orang tua ini yang suka salah juga pada anak yang perempuan. Alah, masa gitu aja sakit? Bunda biasa aja, bisa aja. Ntar kamu tiap bulan begitu terus lah. Masih dikasih tau kayak gitu. Bisa jadi memang posisinya beda. Karena nggak genetik. Agak berbeda mungkin posisi kita dengan anak kita. Ya. Yang biasanya sama adalah waktu menstruasi pertama sama dengan waktu menopause. Itu ibu sama anak perempuannya sama, hampir mirip lah umur-umurnya. Ya, umur-umurnya. Oke. Okay? Cuman sekarang teori itu agak bergeser. Kenapa? Karena menstruasi maju umurnya. Menopause-nya juga terpaksa maju, ya. Iya. Sampai sini bisa paham untuk perempuan? Iya. Apa yang diajarkan pada anak perempuan selain waktu kita kasih tahu bahwa nanti agak pegel-pegel? Cara menggunakan pembalut. Cara menggunakan pembalut. Ya, terserah Bunda gimana, kan Bunda juga sudah paham, ya. Bu Aisyah, ada yang nanya kemarin anak-anak ini. Bu Aisyah, aku bingung, kata Bunda aku pembalutnya harus dicuci. Kalau di rumah aku bisa cuci, tapi pas kalau camping airnya dikit. Aku mens gimana ya Bu Aisyah?
Di sekolah juga susah, aku nyucinya terpaksa di wastafel aku cuci. Temennya langsung, iya apaan sih jorok banget, nanti aku dimarahin bunda aku. Memang ada beberapa bunda yang masih mengharuskan mencuci. Tapi bun, mari kita lihat sedikit kondisinya, ya. Kalau lakukan itu di rumah dengan air yang banyak, fasilitas yang cukup baik di kamar mandi, silakan aja. Tapi sampaikan juga, tapi nak, ke dalam keadaan darurat, apakah di sekolah kalian ganti pembalut, apakah nanti di tempat yang kurang air, langsung saja nak dibungkus, dibuang. Dan gitu. Ya, makanya bawain kertas koran dan sebagainya. Ada bunda yang masih mengajarkan harus dicuci. Ada juga yang mengajarkan bahwa ngapain dicuci? Kan memang pembalut disposable. Dulu dicuci karena kita, bunda masih sempat pakai kain yang digulung-gulung. Siapa yang masih sempat? Ya Allah, itu tahun 60-an lahirnya berarti. Masih sempat dapat. Saya masih sempat dapat tuh. Iya, satu doang judulnya ya. Oke. Paham ya, Bun? Nggak apa-apa, dicuci juga bagus. Itu biasa aja, nggak masalah. Cuman hati-hati, dari sekian banyak keluhan anak perempuan yang memberatkan adalah disuruh mencuci pada saat di sekolah atau tempat airnya sedikit. Ya bilang aja, udah dibungkus aja itu nak. Iya. Terus saya tanya, iseng-iseng nanya, emang disuruh cuci kenapa? Bundamu pernah tanya, supaya apa? Supaya nggak disantet, Bu Aisyah. Apa? Supaya nggak disantet. Siapa lagi nak mau santet pakai darah mens? Biasa orang nyantet itu lebih senang dari apa, Bu? Rambut dan kuku. Iya, buhul-buhul rambut tuh bisa. Makanya kalau habis potong rambut disuruh ambil, disuruh sunnahnya apa? Ditanam di tanah, kuku juga dikumpul ya, ditanam di tanah gitu. Iya, tapi kalau pembalut juga ya ampun, dukun mana yang rajin-rajin cari pembalut kita santet ya ampun ya. Kalau alasannya untuk kebersihan itu masih diterima. Please jangan lagi ada kalimatnya itu supaya bersih nak. Ya, supaya bersih. Kuman-kuman, mungkin zaman dulu kuman-kuman bakteri itu yang disebut makhluk halus juga. Karena memang bakteri kuman-kuman halus kan? Iya, supaya untuk kebersihan ya. Tapi kalau pembalutnya memang disposable, dia langsung juga hancur, ya sudah. Ya, karena ada pembalut juga nggak bisa dicuci. Kenapa? Jelinya banyak. Dicuci tambah belenyek-belenyek. Aduh, ya. Nah, sampai sini ya, Bun. Sama, tetap ajarkan mandi wajibnya, ya. Itu yang paling penting, oke? Baik. Bun, yang jadi masalah psikoseksual itu, selain masalah pada kecilnya kita keliru mendampingi mereka, ada satu lagi yang jadi masalah. Kenapa? Jarak antara mereka pubertas dengan masa menikah. Bunda, yang anak lakinya mana anak lakinya? Saya mau tanya, boleh nikah umur berapa tuh anak lakinya? Nah, Bunda nggak bisa tahu, nggak bisa ngasih umurnya. Yang penting kalau udah kerja, udah mapan. Sekarang udah kerja, udah mapan, umur berapa kira-kira? 30, Bun? Nggak apa-apa juga, terserah Bunda mah. Saya mah tinggal diundang. Cuman yang saya mau kasih tahu begini, Bun, seandainya anak laki-laki kita mimpi basah pertamanya umur 10 tahun, berarti kan testisnya udah berproduksi ya. Ya. Terus kemudian dibolehkan baru nikah setelah mapan dan sebagainya, tentu mungkin jadinya lebih agak tuaan ya. Ya katakanlah 30 tahun. Berarti dari 10 sampai 30 tahun, disitulah dia menunggu lama itu. Berapa tahun tuh? 20 tahun. 20 tahun dia menunggu dan tiap bulannya menahan gelora birahinya. Gak apa-apa juga, asal Bunda juga rajin mendampingi atau memahaminya. Sehingga kalau dia sesekali minta main futsal jam 11 malam, main basket 11 malam, atau punten, sesekali Bunda dapati dia, maaf ya, nauzubillah min dzalik, atau bisa jadi, itu juga masih kita bisa memahami. Dia didapati menyimpan, maaf, buku-buku porno dan sebagainya, itu karena desakan itu.
Ya, desakan itu kan. Ya, kita berharap tidak begitu. Cuman kalau kita juga nggak tahu cara menyalurkannya, kira-kira mereka ke situ nggak? Ke situ. Kita juga memahami gitu. Makanya saya bilang, saya tanya, boleh umur berapa? Ayo. Dulu nggak terlalu masalah. Kenapa? Dulu mimpi basahnya laki-laki umur 15, 18 tahun udah nikah. Ya nggak? Cuman berapa tahun dia menunggu? 3 tahun doang. Makanya ibunya nggak terlalu stres. Iya, pada saat itu mulai mau ada pornografi ada nggak? Ada juga gitu kan? Iya, dan pada saat 18 tahun menikah, habis itu sudah ada penyalurannya kan? Iya kan gitu. Sekarang masalahnya pubertasnya turun umurnya dan menikahnya mundur. Jadi mau berapa sekarang, Bun? Udah saya jelasin, siapa tahu mau turun dikit. Turun deh. Pasnya berapa? Ayo Bunda mau berapa nih kira-kira? Kalau 25, dia umur 10 mimpi basah, berapa lama nunggu kira-kira? Hah? Ya lumayan lah ya. Lumayan, iya. Anak perempuan boleh umur berapa? Hah? 20 boleh? Alhamdulillah. Oh, punya anak perempuan ibu? Udah mens umur berapa waktu mens? 12 mens, 20 boleh nikah. Jadi cuma nunggu berapa lama? Hah? 8. Ya lumayan lah. Tapi kan perempuan gak seru-seru banget kayak laki-laki gitu kan? Perempuan birahinya bukan pada mau mens, tapi itu tadi pada ovulasi itu. Bolak-balik itu buka YouTube ya, video-video Korea. Ya, film-film percintaan remaja ya kayak gitu. Bunda mau nggak nemenin tuh? Ya, kalau 8 tahun mang sebentar lah itu ya, Bun. Sampai sini bisa paham bahwa patokannya itu tadi karena pubertasnya turun umurnya, sementara menikahnya mundur, itu akan panjang kita dampingi mereka. Setuju? Redo mendampingi? Faham? Ya. Nah, kalau faham, redo, sok aja terserah ya. Kalau anak saya udah bilang, kamu selesai dokter, nikah ya. Udah. Belum bisa kasih makan bu anak, tenang aja. Ibu percaya banget setelah menikah terbuka pintu rezeki, percaya sekali itu. Ibu percaya sekali soalnya. Percaya sekali, tenang aja nak. Ibu aja udah punya uang juga, tetap aja dikasih beras sama kecap sama ibu saya. Ya nggak? Siapa yang masih juga dapat bingkisan kalau ke rumah ibunya? Iya. Udah umur berapa bu? Makanya nggak usah tunggu mapan. Buat orang tua, anak adalah anak bu. Udah tua pun kalau dia datang, kalau bisa kasih gula deh. Kasih beras ya kan? Iya. Kasih apa kayak gitu kita memang, ya bisa paham. Tapi kalaupun kita mau menikahkan dengan umur yang muda, kita paham ilmunya. Memang menikah bagus itu, lagi bagus-bagusnya hormon itu memang range-nya itu tuh tadi memang, ya 20-27 tuh, 20-24 itu lagi bagus-bagusnya itu hormon, lagi bagus-bagusnya. 30 mulai agak turun. udah mulai turun. Hormonnya udah nggak 1 galon, Iya, 3/4. Kasihan istrinya nanti. Ya, paham ya? Iya.